Hai, apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik, terima kasih support teman-teman untuk channel Maspur Project. Di video kali ini, saya akan menceritakan episode 2 terakhir drama Korea May Help You. Yuk lanjut ke alur ceritanya. Malam hari di perumahan Ildang Baek, Hayan bertanya ke Dongju, dari mana kau tahu merek rokok kegemaran kakakku? Katakan saja aku ingin tahu, bukankah aku cukup dekat denganmu untuk mengetahuinya? Sembari memojokkan Dongju, aku akan percaya apapun yang kau katakan. Dongju semakin terpojok, semua yang kau katakan baik untukku, ayolah kau bisa memberitahuku. Dongju ketakutan dan menjawab aku bertemu kakakmu. Di jalan, setelah mengetahui rekaman CCTV, Kim mencoba menelepon Dongju. Balik ke Dongju, setelah mendengar itu, sifat psikopat Hayan muncul, tiba-tiba mencekik Dongju, dengan kuatnya Hayan mencekiknya, Dongju terlihat tidak kuat menahan cekikan itu, hingga akhirnya Hayan melepas cekikannya karena mendengar bunyi telepon. Ya telepon itu membuatnya sadar, sembari teringat masa kecilnya, Hayan menyesal akan perbuatannya. Tidak lama Kim datang, melihat Dongju yang ketakutan, Kim bertanya, Dongju apa yang terjadi, kau baik-baik saja? Kim melihat Hayan kabur, Dongju meminta Kim mengejarnya. Kim mengejarnya, di depan Ildang Baek. Vincent melihat Hayan sedang lari, tidak lama, Kim muncul, sembari berlari mengajar Hayan. Kim bilang ke Vincent jaga Dongju, mengetahui sesuatu terjadi dengan Dongju. Vincent berlari menuju perumahan Ildang Baek. Vincent melihat Dongju yang sedang kesakitan, Dongju meminta Vincent untuk menghubungi polisi. Balik lagi ke Kim, terjadi aksi kejar-kejaran, Kim mengejar Hayan, dari jalan satu ke jalan lain, hingga Hayan kabur menuju atap gedung. Di atap gedung itu, Hayan seperti sudah putus asa, sembari mengingat kejadian itu, dan masa lalunya. Hayan berniat mengakhiri hidupnya. Kim datang mendorongnya agar Hayan tidak jadi bunuh diri. Satu pukulan untuk Hayan. Kim bilang, ada sesuatu yang harus aku katakan. Kakakmu meminta kau jangan mati, hiduplah dan menderita dari rasa bersalah selama sisa hidupmu. Hayan menjawab, aku hanya ingin seperti orang lain, dan punya kehidupan normal. Jika aku bertekad kuat, seharusnya keinginanku telah dikabulkan. Semua hanyalah alasanmu saja, ucap Kim. Di rumah, Kim menjelaskan ke Dongju, kini semua sudah berakhir. Aku sungguh minta maaf, seharusnya aku melindungimu. Ya mereka saling berpelukan. Esok hari di perumahan Ildang Baek, Dongju bangun tidur, melihat ada bingkisan dari Kim, yang isinya makanlah bubur ini, nanti aku datang. Dongju terlihat senang menerimanya. Di kantor polisi, inspektur bertemu dengan Kim, dia menjelaskan, kami berencana menyelidiki kembali kecelakaan itu, tetapi Hayan tidak berbicara apa-apa. Malam hari di kantor polisi, Dongju menemui Hayan. Hayan meminta maaf akan perbuatannya. Dongju menjelaskan, kedatanganku bukan untuk mendengar permintaan maafmu. Aku datang ingin memberitahu. Kakakmu memintaku memberitahu ini. Flashback, saat itu di ruang persemayaman, Yongchul meminta permohonan, untuk memberitahu Hayan, katakan padanya, orang yang membuatku jadi begini bukan kau Hayan, karena diriku sendiri, jadi tak perlu memikirkanku atau ayah. Jangan merasa menyesal, juga jangan takut, lakukan apapun yang kau suka, dan hiduplah bahagia tanpa rasa khawatir. Lupakan kata-kataku dulu yang membebani hatimu, aku akan membawa semua beban bersamaku, jadi hiduplah normal seperti orang lain. Kembali ke saat ini, Hayan sedih mendengar itu. Dongju melanjutkan omongannya, dia tahu, kau menjadi polisi, dan perkataanmu di ICU, dia mendengar semua. Flashback, saat itu di rumah sakit, Hayan berbicara, aku mengira kini aku akan bahagia, namun ternyata tidak, aku mohon pergilah sekarang, pikirkan aku. Kembali ke saat ini, Hayan menangis sejadi-jadinya. Dongju melanjutkan omongannya, hari itu, dia mengaku dia yang menyetir, dan dialah yang menyebabkan kecelakaan itu. Dia terus mengulang itu, angka berkurang, almarhum Yongchul meninggalkan dunia ini dengan tenang. Esok hari di perumahan Ildang Baek, Dongju masuk ke rumah Hayan, sesuai dengan arahannya. Pada hari kecelakaan itu, di mobil ada sebuah kartu memori di dalam kamera dashboardnya. Persis setelah kecelakaan itu, aku mencabutnya. Saat itu aku tidak ada keberanian untuk menyerahkan diri atau keberanian untuk membuangnya. Dongju mengambil sebuah dokumen sertifikat penghargaan, dan benar saja ada memorinya. Sesuai permintaan Hayan, Dongju melaporkannya ke polisi. Di kantor polisi, Kim dan Vincent melihat rekaman dashboard saat kecelakaan. Mereka sedih dan tidak kuat melihat rekamannya. Di ruang interogasi, Kim mengakui semua kesalahannya dan meminta ingin menemui seseorang.
Yak Haian ingin bertemu dengan Kim, mereka bertemu, Kim bertanya, kenapa kau melakukannya? Haian menjawab, aku sungguh minta maaf, aku akan hidup, aku tak akan mati, selama hidup aku akan menderita karena rasa bersalah, dan tetap hidup apapun yang terjadi. Esok hari di perumahan Ildang Baek, di rumah Vincent membawa makan, dan memberitahu Kim, kau harus makan, makanan aku letakkan di depan pintu, hingga hari pun berganti malam, makanan masih utuh, Vincent membawa makanan yang baru, dan mengingatkan Kim untuk makan, hingga hari berganti pagi, masih tetap, makanan utuh, ya hari demi hari masih sama saja, intinya Kim tidak mau makan, Paman Vincent sampai mau mendobrak pintu, dan bilang, setidaknya makan permen karet. Di gereja, Dongju sedang berdoa, entah doa apa yang didoakannya. Balik ke perumahan Ildang Baek, Vincent mencoba menghibur Kim, dengan bilang, aku membeli tiket lotre, aku hanya akan memberitahu, saat aku memenangkannya, kau pasti iri sekali. Saat melihat angka lotre itu, Vincent meminta Kim keluar, Mas Pur kira Vincent menang undian, ternyata kalah, Kim tidak menghiraukannya, dan Vincent pergi. Masih di perumahan Ildang Baek, Dongju membawa pot bunga buatannya, bertemu dengan Vincent, ya mereka saling menanyakan kabar, Dongju menitipkan bunga untuk Kim, bunga itu punya kekuatan untuk menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa bahagia. Vincent bertanya, Dongju apa kau mau masuk? Tidak paman, aku akan menunggu ucap Dongju. Malam hari di perumahan Ildang Baek, di kamar Kim masih mengurung diri, ia masih galau pikirannya. Kim mendengar seperti adiknya Junho memanggilnya, lalu suasana pun berubah. Tangan Kim dipegang Junho, Kim meminta maaf. Adiknya menjawab, kenapa kakak meminta maaf? Ini bukan salah kakak, terima kasih kak, senang sekali ada di sini bersamamu. Aku senang kita melihat bintang bersama. Mereka melihat bintang bersama. Angka berkurang, almarhum Junho meninggalkan dunia ini dengan tenang. Ternyata Kim terbangun, dan semua itu terjadi di dalam mimpinya. Di perumahan Ildang Baek, Dongju membuka pintu, ternyata Kim yang datang, mereka saling memandang, dan Dongju memeluk Kim, mengurangi beban pikiran yang dihadapi Kim. Kejadian itu dilihat Paman Vincent, dan berkata, dasar anak-anak bodoh, di depan Paman yang tinggal sendiri, mereka berpelukan, ya sudahlah, aku juga telah menyatakan tidak akan menikah. Lalu Vincent menelepon pastor untuk bertemu. Mereka bertemu di kedai, ya mereka saling ngobrol, pastor bertanya, apa kau sungguh menderita karena kejadian itu? Vincent menjawab, lebih dari aku, Kim mengalami masa sulit, tapi tetap saja, ponakanku sangat beruntung, karena ada Dongju. Esok hari di gereja, pastor memberi minuman kaleng yang lebih besar untuk Dongju, dan berkata, aku merasa banyak hal telah diselesaikan, apa kau masih berpikir kedua tangan itu bukan karunia? Dongju tidak bisa menjawabnya. Lalu mengambil minuman dan meminumnya, pastor bertanya, siapa orang terakhir yang ditakdirkan bertemu denganmu? Dongju balik bertanya, maukah pastor memberitahu rahasia di balik tanganku setelah aku bertemu orang terakhir itu? Di ruang kerja, pastor mengambil dokumen, yang isinya kebakaran besar lantai 4 gedung Bongsu Elektrik di Seoul, 21 orang meninggal dalam insiden kebakaran itu. Di Ildang Baek, Kim berpamitan pergi untuk kerja. Di restoran, Dongju dan temannya makan bersama, mereka juga mengobrol. Sora menceritakan pagi ini mengirim emoji hadiah ke ketua tim atau Il Seop. Tidak lama Sora mendapat pesan balasan, isi pesan itu terima kasih banyak. Menerima pesan itu Sora terlihat berbunga-bunga. Dongju mengingatkan Sora untuk pergi bekerja. Sora berangkat kerja, di jalan sembari melihat pesan dari Il Seop. Saking senangnya, sampai tidak melihat jalan, dan menabrak bendera penyeberangan yang dibawa Kim. Kocak juga sih. Kim memberi salam, Sora menjawab terima kasih banyak, seperti terhipnotis oleh pesan itu, dan bertanya ke Kim, apa artinya jika seorang pria bilang terima kasih banyak? Awalnya Kim bingung menjawabnya, lalu bilang, itu hanya berarti terima kasih. Sora tidak puas dengan jawaban itu, dan bertanya lagi, lalu apa arti titik dua di belakang terima kasih? Kim belum sempat menjawab, Sora sudah punya jawabannya sendiri, apa mungkin mari kita pergi makan, atau mari kita pergi minum? Dia sedang merayukan, haruskah aku setuju? Lampu hijau menyala. Kim meniupkan peluit, bilang silakan, Sora menganggap jawaban itu sebagai penyemangatnya. Dengan semangat 45 Sora berlari dan mereka bertemu. Sora bilang aku datang untuk bertarung. Selama ini kau melakukannya jawab Il Seop, jadi kau menyadarinya ucap Sora. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau begitu, semoga harimu menyenangkan. Sora pergi, Il Seop memanggilnya dan bilang,
kau sudah makan siang? Sora tersenyum mendengar pertanyaan itu lalu menggelengkan kepalanya. Di Ildang Baek, sesampainya Kim di sana, Vincent memberitahu, luar biasa kita mendapat 1000 pelanggan. Tanggapan Kim datar saja, lalu Kim bilang, kita harus pekerjakan karyawan lagi. Vincent menjawab tentu saja, dan bertanya, apa kau akan pergi, atau tetap kerja di sini? Kim menjawab, kemana lagi aku akan pergi, ya sudahlah lanjutkan pekerjaanmu ucap Vincent. Tidak lama Vincent bilang, sudah waktunya kita tidak bersantai begini, kita harus fokus ke pelanggan VIP. Sembari melihat daftar pesan, ayah Dongju memesan jasa Ildang Baek. Di rumah ayah Dongju, Dongju pulang ke rumah, Dongju kaget melihat keadaan itu, dan bertanya, ayah kenapa semua orang ada di sini? Ayahnya menjelaskan, ayah menyewa jasa Ildang Baek untuk membuat kimchi, catatan tahun lalu 70 kubis tidak cukup, hari ini mereka membuat kimchi dengan 200 kubis. Singkat cerita mereka bekerja sama untuk membuat kimchi, di sela-sela pembuatan kimchi. Mereka mencicipi rasa kimchi buatan ayah Dongju yang enak itu. Mereka makan malam bersama, ayah Dongju bilang, meskipun aku khawatir kalian sakit setelah membuat kimchi, tapi aku serakah, aku tidak bisa berhenti karena ingin memakannya bersama. Vincent menjawab, kami merasa terhormat, karena kami pemuda sehat, jangan khawatirkan pegal-pegal kami bahkan tidak pernah flu, aku mantan sersan tentara, sembari hormat, Kim juga menambahkan, aku pasukan militer, aku dari marinir. Ayah Dongju keceplosan menjawab, tentu saja, kau telah lulus sebagai menantuku, lalu bilang ke Dongju, kau tidak bisa membodohi ayah. Dongju bertanya dari mana ayah tahu, sembari semua orang melihat ke arah Vincent, ayah tidak menjawab, tapi memberi makan ke Vincent, lalu bilang, aku tunggu informasi yang lebih baik di masa depan. Ayah Dongju mendapat telepon itu dari rekan kerjanya, yang meminta digantikan shift kerja, karena putrinya pingsan. Ayah Dongju berpamitan pergi dengan alasan temannya Seok Ho terluka. Kim juga pergi untuk mengantar ayah Dongju. Di perjalanan, ayah bilang ke Kim, seharusnya kau tidak perlu mengantar, kau sedang makan. Tidak apa-apa jawab Kim. Kim juga menjelaskan seharusnya aku memberitahu ayah lebih cepat. Aku minta maaf. Tidak perlu minta maaf ucap ayah Dongju, dan bercerita, sejak Dongju masih kecil, aku telah membayangkan berkali-kali, seperti apa pria pilihannya, apa aku akan cemburu, apa aku akan marah dan bangun di tengah malam, tapi melihatmu dan Dongju bersama, aku suka itu, aku merasa sangat lega. Dongju tidak pernah menunjukkan perasaan sebenarnya, meski saat tidak baik, Dongju biasa berpura-pura baik-baik saja, jadi aku selalu meresahkan hal itu, atap saja tidak cukup bagiku untuk melindunginya dari hujan, aku tidak bisa menjadi selimut yang nyaman, untuk membuatnya tetap hangat. Mendengar perkataanku, kau pasti merasa terbebani, tolong buat Dongju selalu ceria, dan beri dia banyak cinta, hanya itu yang aku butuhkan. Kim menjawab, baik ayah aku akan mengingatnya. Mereka pun sampai, Kim memberi hadiah syal untuk ayah Dongju. Saat ayah Dongju bekerja, ada seorang wanita hamil yang memberi makanan untuknya. Ayah Dongju menerimanya, ketika dilihat isinya ubi bakar, dan ayah Dongju teringat akan istrinya. Saat itu ibu Dongju berkata, kenapa bayi kita hanya ingin ubi bakar? Ayah Dongju menjawab, semoga anak kita tidak mirip ubi manis ya. Dongju menelepon, Dongju bertanya, ayah semuanya baik-baik saja? Ayahnya menjawab, iya tentu saja, baik-baik saja, kau sudah selesai makan? Aku sudah pulang jawab Dongju, dan memberitahu, tiram ada di lemari es, aku tinggalkan bosam di meja. Oh iya ayah, tahun depan jangan buat kimchi lagi ya. Ayah menjawab, kita perlu buat lagi. Astaga ayah tidak pernah menurut ucap Dongju. Esok hari di Ildang Baek, Vincent berkata, aku yakin semua kimchi di kota ini rasanya sama. Kita membuat 1000 kimchi beberapa hari ini, kita sudah jadi pabrik kimchi. Kita bahkan tidak ada hari libur. Kim punya ide, libur saja selama musim pembuatan kimchi. Ide bagus jawab Vincent. Vincent juga mempunyai ide, memperluas bisnis dengan cara mencari investasi. Mari kita menjadi pemilik dengan pola global, may help you. Malam hari di perumahan Ildang Baek, Kim mendapat pesan, isinya Chung Ha mengajak bertemu. Di restoran mereka bertemu, Chung Ha berkata, aku sudah membayangkan kapan kita bertemu tanpa rasa canggung, tepatnya hari ini, aku akan pergi ke Indonesia, untuk belajar. Kim bilang, itu bagus untukmu, kau memang ingin belajar ke luar negeri. Chung Ha memberikan sesuatu, ini bukan hadiah, ini milikmu. Kim membukanya, isinya adalah stetoskop miliknya. Chung Ha menemukannya ketika sedang mengepak barang, apa kau tidak berpikir untuk kembali menjadi dokter? Tanya Chung Ha.
Kim hanya diam tidak menjawab pertanyaan itu. Di rumah, entah apa yang dipikirkan Kim sembari memegang stetoskopnya. Esok hari di halte bis, Dongju sedang telepon, menutup teleponnya karena melihat ayahnya. Dongju memanggilnya, karena jaraknya jauh ayah tidak mendengarnya. Ayah Dongju sedang bekerja, membantu wanita hamil yang sedang kesusahan. Ada wanita yang mau membuang kursi dan buku, karena kursi itu masih bisa dipakai. Ayah Dongju bilang, bolehkah aku memakainya? Masih terlihat baru bagiku, tinggalkan saja biar aku yang mengurusnya. Dari kejauhan, Dongju melihat semua itu. Dongju pergi, ayah mengejarnya. Ayah bilang, sebenarnya ayah berniat memberitahumu, maafkan aku. Dongju tidak menjawab, hanya melihat ayahnya lalu pergi. Ayah tampak sedih. Di gereja, Dongju bertanya, Pastor, kau tahu ayah bekerja di sana? Pastor menjawab, aku sungguh tidak tahu, aku tidak berusaha menyalahkanmu, ucap Dongju. Aku hanya merasa sangat bodoh, aku hanya kesal. Ayahku pikir aku sedang belajar, aku tidak tahu ayah bekerja di pos jaga untuk membiayaiku, aku ingin mengakhiri ini, aku ingin berhenti berbohong, dan aku ingin pulang untuk tinggal bersama ayah. Sebaiknya begitu, jawab Pastor. Malam hari, Pastor menemui ayah Dongju. Pastor bilang, senang melihatmu begitu bersemangat, tapi aku heran kenapa putrimu begitu khawatir. Ayah Dongju menjawab, mungkin Dongju mengira aku melakukan ini karenanya. Aku masih muda dan sehat. Pastor bilang, tetap saja, jangan memaksakan diri, kau masih menjalankan pabrik, namun apa yang kau lakukan dengan semua uangmu itu? Di rumah duka, Dongju bilang ke ketua tim, sebenarnya, aku harus berhenti, aku akan kuliah. Ketua tim menjawab, baiklah. Esok hari di Ildang Baek, Dongju curhat ke Kim, aku akan melakukan yang ayah inginkan, aku mendaftar untuk kursus, dan sudah memberitahu ketua tim, dia memintaku tetap bekerja sampai staf baru direkrut, jadi aku setuju, hanya ada satu orang yang tersisa, jadi aku akan menyelesaikannya dan berhenti, aku berencana untuk kembali pindah ke rumah. Kim menjawab, sebenarnya aku ingin katakan jangan, tapi menurutku lebih baik kau memahami ayah, aku akan sering mengunjungimu. Di tempat kerja, ayah Dongju sedang membersihkan dedaunan kering, bertemu dengan wanita yang sedang hamil, wanita itu baru pulang dari pasar, ya mereka saling menanyakan kabar, semangat, wanita itu melanjutkan perjalanannya, wanita itu terjatuh karena perutnya sakit, ayah Dongju melihatnya, dan ada pot bunga dari atap terjatuh akan menimpa wanita itu, dengan sigap ayah Dongju berlari, memasang badan, untuk menolongnya. Di Ildang Baek, gelas Dongju pecah, entah penanda apa untuk Dongju, dan drama Korea My Help You episode 15 pun berakhir. Menurut teman-teman, gelas pecah itu bermakna apa ya untuk Dongju? Yuk ramaikan komentarnya, semoga video ini dapat menghibur teman-teman, support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe, share dan komentarnya.